Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di Morning Star Ministry channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga dari materi pemuritan. Hari ini dengan tema bagaimana membangun dan mempertahankan kebiasaan rohani yang baik. Ya, tema kita hari ini bagaimana membangun dan mempertahankan kebiasaan rohani yang baik. Ada 3 lapisan perubahan perilaku orang percaya. Ada 3 perubahan perilaku orang percaya, yaitu dari dalam keluar. Ya. Jadi perubahan orang percaya, ya orang Kristen itu perubahan itu dari dalam keluar. Nah, yang pertama, lapisan pertama, ya, adalah perubahan identitas. Ya. Hal ini terkait dengan identitas kehidupan baru yang kita terima dari Allah dalam Kristus. Ini sangat terkait dengan keyakinan kita tentang citra diri kita dan penilaian kita terhadap diri kita sendiri menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya sudah membicarakan ini di materi yang kedua, identitas kita yaitu hidup baru dalam Kristus. Sekarang kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Lapisan yang kedua adalah proses. Ya. Ini terkait dengan mengubah kebiasaan dan sistem yang lama ke sistem yang baru, ya. Dari gaya hidup yang lama ke dalam gaya hidup yang baru. Dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Kemudian yang ketiga, lapisan ketiga adalah hasil, yaitu hal-hal yang kita dapatkan. Ini merupakan ganjaran dari hal-hal yang kita lakukan. Ringkasnya, identitas kita terkait hal yang kita yakini, proses terkait apa yang kita lakukan, dan hasil adalah hal-hal yang kita dapatkan. Nah, hasil-hasil yang kita dapatkan hari ini adalah akumulasi dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Perhatikan baik. Hasil-hasil ya, yang kita sebut sebagai kebiasaan-kebiasaan, itu habit ya. Yang kita dapatkan hari ini adalah akumulasi dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Saya berharap saudara mengikuti pelajaran ini bukan hanya di sesi 1, 2, 3, tapi di sesi-sesi selanjutnya. Secara perlahan-lahan saudara akan mendapatkan banyak manfaat dari sesi-sesi atau sesi-sesi di pemuritan, materi pemuritan ini ya. Jadi saya ulangi, hasil-hasil termasuk habit kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita dapatkan hari ini adalah akumulasi dari hal-hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang setiap hari. Ada satu cerita, suatu hari, ya, ini cerita rakyat. Suatu hari rakyat bersorak-sorak menyaksikan kehebatan, keahlian memanah seorang panglima atau katakanlah jenderal yang luar biasa. Karena 100 kali anak panah dilepaskan, 100 kali anak panah itu dilepaskan oleh sang panglima. Si panglima ini ya, 100 anak panah itu tepat mengenai sasaran. Tidak ada satupun yang meleset. Jadi begitu banyak kata-kata pujian, tepuk tangan, dan sorak-sorak yang luar biasa. Namun di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak, ada seorang penjual minyak di situ, berkata begini, ya, Panglima memang pemanah hebat, tetapi itu hanya keahlian yang diperoleh dari kebiasaan yang terlatih. Katanya. Panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Lalu si tukang minyak itu menjawab begini, tunggu sebentar. Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong, ya, yang berlubang yang kosong. Jadi ada satu koin diambil, ya, koin yang berlubang di tengahnya. Kemudian dia taruh koin itu di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan si penjual minyak mengambil ember penuh berisi minyak. Kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci penuh. Ya. Hebatnya tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Semuanya persis masuk ya di lubang koin itu tanpa mengenai permukaan koin. Ya. Seketika panglima dan rakyat tercengang kagum. Mereka bersorak-sorak menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati dan hormat, tukang minyak di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijak.
Itu hanya keahlian yang diperoleh dari kebiasaan yang terlatih. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Apa saudara? Para petinju yang hebat itu ada ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu kali pukulan yang dilatih. Para pemain bola hebat, ya, yang kita anggap hebat luar biasa, itu adalah hasil dari akumulasi dari pelatihan-pelatihan yang mereka lakukan. Berulang kali, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada ribuan, bahkan ratusan ribu tendangan yang mereka lakukan. Ya, jadi hasil adalah merupakan akibat, ya, dari sesuatu atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, sebenarnya melalui kisah di atas, kita dapat belajar betapa luar biasanya kekuatan dari sebuah kebiasaan. Saudara masih ingat ketika saya sebut sebuah kebiasaan, habits? Saudara masih ingat atau mengulangi lagi materi 2 dan materi 3 di pemuritan. Ya. Betapa luar biasa kekuatan dari suatu kebiasaan, habits. Kebiasaan adalah sebuah kekuatan. Habits is a power. Ya. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang dan terus-menerus saat ini. Entah itu hal-hal yang baik ataupun buruk. Jangan pernah diremehkan. Kalau kita lakukan hal yang baik hari-hari ini, kebiasaan-kebiasaan baik, kita akan menuai hasilnya. Kalau kita lakukan kebiasaan-kebiasaan buruk hari-hari ini, di kemudian hari, 5 tahun, 10 tahun kemudian, kita akan menuai akibatnya. Hasilnya akan dituai. Karena Yesus sudah berkata, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Alkitab juga mengatakan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menanam pohon baik, kita akan menghasilkan buah baik. Kalau kita menanam pohon yang tidak baik, kita akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, kita dikenali dari buah kita. Buah kita itu menunjukkan apa yang kita lakukan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi, perubahan yang dihasilkan pada suatu hari tertentu mungkin terkesan kecil. Tetapi dampak yang terjadi setelah berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun kemudian bisa begitu dahsyat. Perubahan karena hidup baru yang diberikan kepada kita beberapa tahun yang lalu itu menghasilkan kita hari ini. Dan ketekunan kita untuk menjadi seorang murid yang teachable, yang mau diajar, yang siap belajar dan mau diajar, itu akan menunjukkan hasil kita hari ini. Hasil kita hari ini adalah apa yang kita bersedia belajar dan mau diajar beberapa tahun yang lalu. Bersedia diajar, mau belajar di gereja lokal kita melalui proses pemuritan. Jadi perubahan yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu mungkin terkesan sangat kecil dan biasa-biasa saja. Tetapi dampak yang terjadi setelah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kemudian bisa begitu dahsyat. Entah membaikkan atau menghancurkan. Setiap kali kita mengulangi kebiasaan baik hari demi hari akan bermuara pada kehidupan yang baik. Setiap kali kita melakukan kebiasaan-kebiasaan rohani, ya itu akan bermuara pada kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Ya, itu akan mengakibatkan pertumbuhan dan kesehatan bagi pertumbuhan rohani kita. Ya. Jadi setiap kali seseorang mengulangi kebiasaan baik hari demi hari akan bermuara pada kehidupan yang baik. Dan setiap kali seseorang mengulangi kebiasaan buruk pasti akan bermuara pada kehidupan yang buruk. Jadi kehidupan yang buruk atau kelakuan atau perilaku yang buruk yang dilakukan oleh seorang pada hari ini itu ada hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di masa lalu. Ya. Kalau orang punya kebiasaan bermalas-malasan, tidur tengah malam, bangun jam 10, jam 9, itu ada kebiasaan. Ya. Orang mabuk-mabukan, itu adalah kebiasaan yang berulang-ulang. Ya. Jadi demikian juga dengan kehidupan rohani. Yang baik, bertumbuh sehat, kuat, dan dewasa adalah produk, adalah hasil dari kebiasaan sehari-hari. Bukan transformasi yang terjadi hanya sekali seumur hidup. Bukan transformasi yang terjadi secara instan. Bukan transformasi yang terjadi secara cepat. Ya. Kehidupan rohani yang baik, yaitu bertumbuh sehat, bertumbuh kuat, dan menjadi dewasa adalah produk hasil dari kebiasaan sehari-hari. Memang lahir baru itu terjadi seketika. Tapi menjadi dewasa secara rohani itu adalah proses. Coba saudara baca baik-baik. Disuruh Alkitab. Kita disuruh bertumbuh dari hari ke hari. Kita disuruh mengenal Kristus dari hari ke hari. Kita terus disuruh berjalan dalam iman dari hari ke hari. Ya.
Kita mengalami pengudusan progresif dari hari ke hari. Jadi kedewasaan itu bukan transformasi sekali seumur hidup, bukan transformasi yang singkat, instan, cepat, tidak. Itu adalah sebuah proses. Karena itu yang terpenting adalah apakah hal-hal kecil yang kita lakukan saat ini, yang kita lakukan hari ini, ya, menempatkan pada jalur atau arah yang benar untuk pertumbuhan rohani kita. Itu yang terpenting. Ya. Apakah hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan saat ini menempatkan pada jalur arah yang benar untuk pertumbuhan rohani kita? Ya. Kita harus jauh lebih peduli pada arah tujuan kita daripada hasil-hasil saat ini. Orang lebih peduli pada hasil, padahal sebenarnya hasil adalah akibat dari apa yang dilakukan hari ini. Karena yang terpenting sebenarnya bukan hasil, tapi yang terpenting saat ini adalah apa yang kita lakukan, ya. Apa yang kita lakukan, ke arah mana kita sedang menuju hari ini. Itu lebih penting. Jadi kita harus mulai dengan peduli pada arah tujuan kita ketimbang hasil-hasil. Karena hasil adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Dan kalau kita salah arah dalam melakukan hal-hal tertentu, maka hasilnya juga akan salah. Ya. Saya tidak mungkin akan sampai, kalau saya dari Jakarta tidak mungkin akan ke Surabaya kalau saya mengambil arah yang salah. Ya. Tidak mungkin akan sampai ke Surabaya dari Jakarta kalau arah yang saya ambil berlawanan. Saudara bisa menangkap tidak ini? Saya berharap saudara bisa menangkap. Jadi kebanyakan orang di zaman ini peduli pada hasil. Ya. Mereka lupa bahwa hasil itu merupakan akibat. Nah, jadi karena itu yang terpenting adalah apakah hal kecil yang saya lakukan hari ini dalam kehidupan, membangun kehidupan rohani saya, itu menempatkan saya pada jalur yang sudah benar. Sebab kalau salah, saudara-saudara, kita akan mulai dari awal lagi. Kalau saya berada di persimpangan dan ada dua jalur, saya anggap saja satu menuju Surabaya, satu menuju Jakarta, saya berada di titik persimpangan. Kalau tujuan saya ingin ke Surabaya dan saya mengambil arah Jakarta, maka yang saya lakukan, saya harus balik. Ya, untuk ke Surabaya, kalau saya sudah salah harus balik. Ya, dan memulai lagi dari titik di mana saya harus ke Surabaya. Ya, karena saya sudah salah di persimpangan itu. Dan saya mulai dari titik yang salah di persimpangan itu. Jadi karena itu yang terpenting saya ulangi adalah apakah hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini menempatkan kita pada jalur yang benar untuk pertumbuhan rohani kita. Kita harus lebih peduli, jauh lebih peduli pada arah tujuan daripada sekedar hasil-hasil saja. Hasil memang penting, itulah target-target kita. Tapi kita harus perhatikan, bukan sekedar pencapaian atau hasil, tapi kita ini sudah berada pada arah yang benar apa tidak untuk mendapatkan hasil-hasil itu. Sebaliknya, arah yang salah menyebabkan kita sampai ke ujung tempat yang salah. Tahukah saudara bahwa salah satu definisi dari dosa itu ialah dari kata Yunani hamartia, itu tidak tepat sasaran dan mengenai sasaran yang salah. Jadi bukan sekedar tidak tepat sasaran, tapi kena sasaran yang salah. Itu dosa. Nah, arah yang salah menyebabkan kita sampai ke tempat atau tujuan yang salah. Seseorang pernah menggambarkan, sebenarnya saya pernah baca satu buku dan seorang menggambarkan begini, dampak dari sebuah perubahan dalam kebiasaan itu dengan mengubah arah pesawat. Ya, ini sebuah contoh. Seorang menggambarkan dampak dari sebuah perubahan dalam kebiasaan mirip dengan pengubahan arah pesawat. Meskipun hanya beberapa derajat, sebuah pesawat yang terbang dari Los Angeles ke New York, ketika pilot dengan sengaja merubah arah pesawat 3,5 derajat saja lebih ke selatan, maka dipastikan akan mendarat di Washington DC, bukan di New York. Nah, jadi perubahan kecil saja awalnya, ya. Seseorang yang sedang berangkat dari Los Angeles ke New York, tapi karena dengan sengaja mengubah arahnya bahkan hanya sekian derajat saja, dikatakan pesawat itu dapat dipastikan akan mendarat di tempat yang lain atau ke tujuan yang lain. Begitu pula suatu perubahan kecil dalam kebiasaan-kebiasaan dapat membuat kita tiba di sasaran yang berbeda. Jadi hari ini pastikan jalur arah yang benar untuk pertumbuhan rohani kita. Karena itu akan menentukan hasil kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun
bahkan bertahun-tahun kemudian. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Ingat ada 5 kebiasaan rohani tadi? 5 kebiasaan rohani paling mendasar yang sudah sampaikan di materi yang kedua, di pemuritan ini. Kebiasaan rohani itu adalah pengajaran persekutuan, ya, pengajaran persekutuan, ibadah, pelayanan, dan kesaksian. Ya. Nah, untuk membangun, mempertahankan kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal berikut. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan hari ini. Yang pertama, miliki keyakinan yang benar atas identitas baru kita di dalam Kristus. Ini sudah saya jelaskan pentingnya identitas hidup baru kita dalam Kristus ini di materi yang ketiga, ya, di pemuritan. Penting untuk menekankan hal ini karena dengan mengenali identitas kita, kita dimampukan untuk menjalani dan meneguhkan identitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan rohani yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Kristus, kita lakukan karena kita mengerti, karena kita menyadari, karena kita memahami, dan kita mengerti bahwa hidup baru yang kita miliki ini harus dihidupi. Jadi kita menghidupi hakikat hidup baru yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu identitas baru yang diberikan Allah kepada kita dalam Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, kita mengerti. Kita menghidupi hakikat baru, yaitu identitas baru yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus. Keyakinan ini menjadi tenaga pendorong dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan rohani, sebagaimana telah saya jelaskan di materi sebelumnya. Itu yang pertama. Miliki keyakinan yang benar atas identitas baru kita di dalam Kristus. Yang kedua, fokus pada tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan menjadi bingung, cenderung terus-menerus mengubah arah, mengubah pekerjaan, mengubah hubungan, mengubah kebiasaan, dan lain-lainnya. Tanpa tujuan yang jelas, akan banyak waktu dan energi yang terbuang sia-sia. Tujuan yang jelas akan mengarahkan seluruh energi dan waktu kita secara efektif. Bapak Ibu, terlalu banyak kegiatan menyebabkan kita tidak fokus, dan ini merugikan diri sendiri. Maka saya katakan, ada banyak hal dalam hidup kita yang harus kita pangkas, yang kita harus buang, apabila itu tidak sesuai dengan tujuan, tidak sesuai dengan arah yang hendak kita tuju. Ya. Jadi terlalu banyak kegiatan menyebabkan tidak fokus dan merugikan diri sendiri. Kita harus ingat bahwa selalu lebih banyak hal yang direncanakan dibanding dengan waktu yang tersedia untuk melaksanakannya. Karena itu dalam perencanaan, rencanakan hal-hal yang terpenting. Rencanakan hal-hal yang terpenting. Semua perencanaan tidak penting, kita abaikan saja. Supaya kita dapat, karena perencanaan itu banyak Bapak Ibu. Dan kita tidak mungkin bisa mencapai semuanya. Lalu saya ingin bertanya, Anda mau jadi apa nantinya? 5 tahun, 10 tahun ke depan? Ya, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita mau jadi apa nantinya? Ya, kita jangan bahasanya mengalir saja. Kalau Anda hanya mengalir, Anda akan mengalir ke tempat yang salah nanti. Jadi kehidupan rohani Anda harus Anda rencanakan. Maka benar-benarlah bertekun setia di gereja lokal, di satu gereja lokal. Jangan berpindah-pindah. Bertekun setia di satu gereja lokal. Ya. Mungkin gereja lokal saudara kecil, gembala saudara biasa-biasa saja, tapi Anda harus bertekun di sana. Saya membaca banyak buku tokoh-tokoh dalam sejarah kekristenan. Ada penginjil, ada pendeta, ada pengajar teolog hebat. Ya, beberapa di antara mereka itu lahir dibesarkan dari gereja kecil, dari seorang gembala biasa, tetapi yang dengan tekun mengajar, ya, menghasilkan penginjil-penginjil besar, teolog-teolog besar, gembala-gembala besar. Jadi jika Anda gembala kecil hari ini, jangan berhenti untuk setia mengajar jemaat Anda, menggembalakan dengan setia. Karena siapa tahu dari antar jemaat Anda akan ada gembala yang akan menjadi menggembalakan gereja besar, akan jadi penginjil, akan menginjil dengan begitu banyak orang nantinya. Ya. Nah, untuk menjadi gembala yang baik, Anda harus terus belajar. Kalau Anda tidak belajar, Anda tidak bisa mengajar. Anda harus dibimbing oleh Roh Kudus, tapi Anda harus belajar. Ya. Dan Tuhan memilih Anda sebagai gembala di gereja lokal untuk tujuan pemuritan. Itu yang harus Anda tahu. Bukan berkhotbah saja. Berkhotbah itu hanya bagian dari pemuritan. Satu bagian kecil dari pemuritan. Ya. Jadi Tuhan menetapkan Anda, menetapkan Anda untuk menjadi gembala melalui sinode. Di gereja di mana kita dilantik sebagai gembala sidang. Tujuannya itu adalah untuk pemuritan. Pemuritan itu di gereja lokal. Ya. Dan berkhotbah itu hanya salah satu bagian dari
Pemuritan. Ya. Jadi fokus kita pada pemuritan memang. Dan kita harus belajar terus-menerus. Jadi kepada gembala-gembala di masa berada, jangan minder dengan gereja Anda yang kecil. Memang kita berdoa agar gereja kita makin besar, tapi jangan pernah minder dengan gereja kecil. Anda harus tetap setia. Karena siapa tahu salah satu dari anggota jemaat yang sedang Anda ajar didik hari ini, mereka adalah Billy Graham yang luar biasa. Ya, mereka adalah gembala-gembala yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan nantinya. Ya. Rumus dari pertumbuhan rohani adalah kecepatan dikali waktu sama dengan jarak. Perhatikan ini. Rumus dari pertumbuhan rohani adalah kecepatan dikali waktu sama dengan jarak. Artinya, kecepatan seorang bertumbuh dalam kehidupan rohani dalam sejumlah waktu yang diberikan kepadanya akan menentukan seberapa jauh ia sudah dalam perjalanan menuju kedewasaan. Sekali lagi, ya. Rumus dari pertumbuhan rohani adalah kecepatan dikalikan waktu sama dengan jarak. Artinya, kecepatan seseorang bertumbuh dalam kehidupan rohani, kecepatan seorang bertumbuh dalam kehidupan rohani, dalam sejumlah waktu yang diberikan kepadanya, akan menentukan seberapa jauh ia sudah dalam perjalanan menuju kedewasaan. Sebagai contoh, seorang yang baru saja diselamatkan menjadi murid Kristus, yang berkomitmen dengan penuh semangat dan gairah, mudah diajar dan mau diajar atau teachable, tekun belajar firman, berdoa dan beribadah, ya, mengikuti semua agenda gereja yang ditetapkan oleh gembala, ya. Orang ini akan bertumbuh menuju kedewasaan lebih cepat dibandingkan dengan seseorang yang sudah diselamatkan dan menjalani kehidupan Kristen selama 10 tahun atau 15 tahun, namun membuang waktu dengan banyak hal yang sia-sia. Tidak bertekun di dalam pengajaran, tidak bertekun dalam doa, ibadahnya cuma 1 kali seminggu, tidak membaca Alkitab, ya. Banyak hal yang telah dia sia-siakan, tapi dia menginginkan pertumbuhan cepat, tidak bisa. Ya, jadi tidak banyak hal yang menunjang pertumbuhan rohaninya yang dia lakukan. Sementara yang satu tadi, banyak hal yang menunjang pertumbuhan rohani dia lakukan, dia kerjakan, dia akan cepat menjadi dewasa. Rasul Paulus menjelaskan rumus pertumbuhan ini kepada jemaat di Korintus ketika dia berkata, dan aku saudara-saudara. Jadi rumus pertumbuhan tadi kecepatan kecepatan dikalikan waktu sama dengan jarak. Rumus ini ya sepertinya diajarkan Paulus di dalam kitab Korintus, ya. Kepada jemaat di Korintus ia berkata, dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? 1 Korintus 3 ayat 1-3. Saudara bisa baca di sana. Ayat ini yang kita baru saja baca tadi menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus mengharapkan jemaat di Korintus telah menjadi dewasa secara rohani dalam suatu jangka waktu yang telah dilewati. Tetapi kenyataannya mereka masih bertindak seperti bayi dalam kerohanian. Rasul Paulus ya, ke Korintus itu sekitar tahun 50 Masehi. Dan melalui pelayanan penginjilan ada orang-orang dituntun dan percaya kepada Kristus. Ya. Jadi kira-kira di tahun 55 Masehi, yaitu kira-kira 5 atau 6 tahun kemudian, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, itu surat 1 Korintus. Ya. Dalam surat itu ia menekankan bahwa seharusnya jemaat di Korintus yang telah menjadi dewasa bila ditinjau dari sudut waktu yang telah dilewati. Pada tahun 50 Masehi mereka menerima Kristus, menerima hidup baru dalam Kristus. Tapi pada tahun 55 Paulus melihat bahwa mereka masih kanak-kanak rohani. Berarti 5 atau 6 tahun kemudian. Ya. Menurut Paulus dari sudut waktu yang telah dilewati, kalian harusnya dewasa, tapi ternyata kalian masih bayi rohani. Artinya, waktu yang seharusnya cukup untuk proses pertumbuhan rohani tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan. Ya. Jadi kecepatan dikalikan waktu ya, sama dengan jarak yang ditempuh dalam menuju pertumbuhan tadi. Sehingga di dalam 1 Korintus 2 ayat 14
sampai 1 Korintus 3 sampai ayat yang ketiga, ya. Jadi 1 Korintus 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat 3, Paulus nampaknya memberikan 4 golongan manusia yang berhubungan dengan kehidupan rohaninya. Ya. Yang pertama adalah manusia duniawi, 1 Korintus 2 ayat 14. Yaitu orang-orang bukan Kristen yang belum lahir baru dan karena itu tidak dapat memahami hal-hal rohani dari Allah. Yang kedua, orang Kristen bayi, 1 Korintus 3 ayat 1. Yaitu orang-orang yang telah dilahirkan dalam Kristus dan diselamatkan. Bayi-bayi secara rohani ini akan bertumbuh dan berkembang menuju kedewasaan apabila mereka mengikuti proses pemuritan yang sehat dan baik. Yang ketiga, orang-orang Kristen dewasa, ya. 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16, yaitu orang Kristen yang memiliki pikiran Kristus dan memiliki panca indera yang terlatih sehingga dapat mengadakan pilihan berdasarkan pengetahuan tentang Allah. Saudara bisa bandingkan Ibrani 5 ayat 14. Juga ada bicara tentang pertumbuhan dari bayi, kanak-kanak menjadi dewasa. Mereka adalah murid-murid yang bertumbuh dan berkembang dengan sehat dan baik dalam proses pemuritan. Dan yang keempat adalah orang Kristen yang stagnan. 1 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Yaitu orang Kristen yang tidak bertumbuh atau hanya sedikit bertumbuh. Orang Kristen stagnan masih tetap bayi atau kanak-kanak rohani walaupun telah mendapat waktu dan kesempatan yang cukup untuk menjadi dewasa. Saudara bisa lihat Ibrani 4 ayat 11 sampai 13. Jadi suka atau tidak suka, mau tidak mau, saudara pasti akan melihat ini. Ada orang Kristen duniawi, ada orang Kristen bayi, ada orang Kristen kanak-kanak, dan ada orang Kristen dewasa, dan ada orang Kristen stagnan. Ya, jadi orang Kristen stagnan ini, mereka sudah diselamatkan, namun masih berpola pikir dan bertindak seperti orang duniawi. Mereka menolak panggilan dan tantangan dalam proses pemuritan. Penulis kitab Ibrani menjelaskan demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia masih anak kecil, kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Jadi kita kembali agar lebih fokus, ya, kepada hal yang kedua yang harus dilakukan adalah kita perlu mengarahkan pada tujuan kita, pada sesuatu yang tinggi nilainya daripada sesuatu yang mudah tapi kurang bernilai. Perencanaan kita boleh banyak tapi segera pangkas kalau itu tidak menyebabkan kita fokus pada tujuan kita. Lalu apakah tujuan kita? Apakah tujuan kita orang percaya? Keseluruhan tujuan kita adalah memuliakan Allah. Bahkan seluruh peristiwa dunia, ciptaannya dirancang untuk menyatakan kemuliaan Allah. Perhatikan baik. Tujuan utama dan paling mendasar dari setiap orang Kristen, murid Kristus adalah memuliakan Allah. Memuliakan Dia. Apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti menjadikan Allah lebih mulia. Allah tidak lebih mulia dengan pujian kita, dengan sembahan kita, dengan ibadah kita. Tidak, Allah mulia dan tetap akan mulia. Karena memang Allah itu sudah mulia. Ya sudah mulia dari sejak kekekalan. Dan tidak ada satupun makhluk ciptaan yang dapat menjadikan Dia lebih mulia. Sama sekali tidak ada. Dengan mengatakan bahwa tujuan kita untuk memuliakan Allah, yang dimaksud memuliakan Allah, hendaknya dimengerti sebagai mencerminkan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita mencerminkan kemuliaan Allah? Bahkan langit harus menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala harus memberitakan pekerjaannya. Dan kita anak-anak harus merefleksikan, mencerminkan kemuliaan Allah itu melalui hidup kita. Itu yang disebut dengan memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah itu bukan sekedar di gereja menyanyi haleluya, atau kita menyanyi ku sanjung kau di tempat tinggi. Itu memuji Tuhan. Tapi hidup yang memuliakan Allah lebih dari sekedar puji-pujian, lebih dari sekedar worship. Itu berarti kita mencerminkan, merefleksikan Allah yang mulia itu melalui kehidupan kita. Jadi kita dapat melihat di dalam ayat-ayat mengatakan bahwa cakrawala memberitakan pekerjaannya, langit menceritakan kemuliaannya. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Dunia ciptaan Allah yang indah ini bagaikan sebuah cermin. Bila kita melihat ke dalam cermin itu, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi tujuan langit dan bumi adalah untuk kemuliaan Allah.
Sebagaimana tujuan hidup manusia juga adalah untuk kemuliaan Allah. Demikian juga kita orang percaya secara pribadi maupun dalam kelompok gereja secara korporat keseluruhan. Tuhan memiliki tujuan yang sama, yaitu secara pribadi kita maupun gereja adalah untuk memuliakannya, mencerminkan, merefleksikan kemuliaannya. Tuhan memiliki berbagai cara untuk menyatakan kemuliaannya. Salah satu cara yang ditentukan adalah melalui gereja, yaitu entitas yang dia buat untuk mempertunjukkan kemuliaannya. Alkitab berkali-kali menunjukkan ini sebagai tujuan utama gereja. Nanti saudara baca, tujuan utama gereja adalah memuliakan Allah. Oh, bukankah tujuan gereja adalah melakukan amanat agung? Amanat agung itu salah satu cara untuk menunjukkan kemuliaan Allah, bukan seluruhnya. Tujuan utama dari gereja adalah mencerminkan kemuliaan Allah, memuliakan Allah. Ya. Amanat agung itu adalah misi gereja. Tapi tujuan gereja adalah memuliakan Allah. Amanat agung bukan tujuan gereja, tapi misi gereja. Merupakan kelanjutan dari misi Kristus. Dan merupakan bagian dari mencapai tujuan memuliakan Allah. Saudara bisa baca di Roma 5 ayat 6-9. Efesus 1 ayat 5-6. Ayat 12, ayat 14, ayat 18, Efesus 3 ayat 21, 2 Tesalonika 1 ayat 12, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Ada yang berkata begini, bukankah saya sudah menyanyi, datang ke gereja memuji-muji Tuhan? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah setelah keluar dari gereja, hidup Anda sudah memuliakan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kalau belum, maka Anda belum memuliakan Tuhan. Sekalipun Anda datang ke gereja. Anda datang ke gereja itu, saya dan saudara ada di gereja itu supaya kita diajar di sana. Maka belajarlah yang baik, benar-benar perhatikan, ya, ikuti pemuritan di gereja melalui ibadah raya, melalui ibadah doa bersama, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja untuk mempererat persekutuan. Ya, ikuti pelayanan di gereja dan lain-lain sebagainya. Ya, saudara ikuti dengan baik itu, ya. Maka saudara nanti akan terlatih sehingga saudara keluar dapat memuliakan Tuhan. Jadi tujuan memuliakan Allah ini begitu mendasar. Bila dikerjakan dengan setia, maka tujuan-tujuan lainnya dengan sendirinya akan terlaksana. Nah, sekarang yang ketiga, komitmen dan konsisten. Ya, yang ketiga, komitmen dan konsisten. Saya ulangi, yang pertama yaitu untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan yang benar atas identitas baru kita dalam Kristus. Yang kedua, kita harus fokus pada tujuan yang jelas dan memangkas hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus komitmen dan konsisten. Untuk membangun kehidupan rohani yang kuat diperlukan komitmen dan konsisten. Setelah komitmen, harus disertai dan konsisten. Konsistensi. Lakukan berulang kali hingga menjadi suatu kebiasaan. Rencanakan dan lakukan terus-menerus hal yang dasar seperti belajar, ya, bersekutu, beribadah, melayani, bersaksi, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang otomatis, automatically. Membangun kebiasaan-kebiasaan rohani membutuhkan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun harus diingat, apapun yang kita lakukan atau pikirkan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan habit kita suatu ketika nantinya. Karena itu kenapa kita tidak melakukan kebiasaan rohani ini? Daripada kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang, yang tidak berguna untuk pertumbuhan, untuk kedewasaan rohani kita. Ya. Jadi kita harus ingat. Saya membaca satu buku menurut penelitian, ya, di University College London, ya, dibutuhkan rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena sifat manusia adalah cepat merasa nyaman. Nah, kalau dibutuhkan 66 hari, bahkan sampai 90 hari untuk melakukan kebiasaan baru, saudara harus belajar ini. Yang pertama, contohnya, saya kasih contoh. Saudara mulai hari ini doa pagi dan lakukan itu selama 66 hari. Dan setelah itu saudara akan lihat, itu akan menjadi automatically, itu akan menjadi kebiasaan saudara. Saudara baca Alkitab tiap pagi 15 menit mulai hari ini. Jangan bolong, selama 66 hari misalkan. Saudara lihat, setelah itu akan jadi habit saudara, akan jadi kebiasaan saudara. Yang kalau saudara tidak lakukan, itu sama seperti pagi hari saudara yang terbiasa sikat gigi, saudara tidak sikat gigi, ada sesuatu yang aneh rasanya. Jadi habit itu, kebiasaan itu memang dibangun dengan cara melakukannya berkali-kali. Ya. Dan itu harus dilakukan dengan komitmen dan dengan konsistensi.
Saudara lihat sekarang, membaca Alkitab itu tidak terjadi secara spontan begitu saja. Itu harus menjadi kebiasaan yang disengaja. Berdoa tiap pagi itu harus jadi kebiasaan yang disengaja. Sama seperti kita gosok gigi sarapan pagi, menjadi suatu kebiasaan yang disengaja. Sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menjadi satu kebiasaan. Ya. Memang mudah untuk mengatakannya, tapi sulit untuk melakukannya. Sulit bukan berarti tidak bisa. Maka dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Ya. Apabila kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan rohani, seperti berdoa, membaca Alkitab, ya, kemudian bertekun dalam ibadah, dalam persekutuan, ya, dan lain-lainnya, ya. Apabila kebiasaan-kebiasaan itu sudah terbiasa, kita sudah terbiasa, maka selanjutnya pertahankan kebiasaan-kebiasaan itu. Dan jangan pernah sekalipun berpikir untuk berhenti. Ingat, kalau kita terbiasa ibadah minggu kita, ibadah raya kita di gereja lokal kita, dikatakan dalam Alkitab, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya mengingatkan kepada jemaat melalui YouTube ini, ya, kembali kepada kebiasaan datang ibadah itu sebelum ibadah dimulai. Ya. Tinggalkan kebiasaan datang ke gereja setengah dari ibadah, bahkan ketika doa dan berkat, baru saudara tiba di gereja. Dan itu dilakukan berkali-kali, itu kan jadi kebiasaan. Jadi itu adalah kebiasaan buruk yang tidak baik bagi pertumbuhan Bapak Ibu. Ya. Karena ada, saya perhatikan jemaat seperti itu di gereja. Datang setengah ibadah, datang setelah hampir selesai ibadah. Loh. Ada banyak alasan, tapi alasan itu adalah alasan yang saudara sendiri buat-buat. Ya. Ada alasan untuk datang telat, harusnya ada alasan untuk datang tepat ke gereja. Maka cari alasan untuk saudara datang tepat ke gereja. Alasan itu adalah untuk pertumbuhan dan kedewasaan saudara. Ya. Dan kalau saudara datang telat ke gereja, yang tidak dewasa nanti saudara juga secara rohani. Saudara bertumbuh itu secara pribadi, tapi Tuhan katakan kita bertumbuh itu dalam kelompok gereja, dalam persekutuan, saudara. Orang tidak bisa bertumbuh dengan baik kalau dia hanya menyendiri. Kita ini ditentukan, domba-domba itu ditentukan berkumpul dalam kawanan komunitas. Salah satu metafora untuk orang Kristen itu adalah domba. Domba itu tidak bisa hidup sendiri. Domba itu hidup berkumpul dalam sebuah kawanan dan dituntun oleh seorang gembala. Maka gereja lokal adalah tempat yang tepat untuk saudara bisa bertumbuh secara korporat. Jangan meninggalkan persekutuan dan pertemuan-pertemuan ibadah saudara. Kebiasaan datang telat ke gereja, datang terlambat di gereja, yang berulang-ulang, itu berarti disengaja. Bukan lagi karena alasan ban mobil mogok dan lain sebagainya. Itu berarti disengaja sudah, kalau terus-menerus. Selama berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Dan itu adalah, saya katakan, kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk harus dirubah. Kalau saudara ingin cepat menjadi orang Kristen yang dewasa, mulai hari ini komitmen dan konsisten. Setiap kali datang ke gereja tepat pada waktu. Tepat pada waktunya. Ya. Ya. Bangun kebiasaan itu. Sebab jika kebiasaan-kebiasaan itu dihentikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik dihentikan, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dilanjutkan, saudara 5 tahun, 10 tahun nanti akan menjadi apa maunya? Ya, sesuai dengan apa yang saudara lakukan itu. Itu akan menjadi habit saudara. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik harus dipertahankan, yang buruk harus dibuang. Ya. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan ini, yang baik ini dihentikan, maka cepat atau lambat segera akan mulai memudar. Jadi kalau saudara sudah membangun kebiasaan rohani yang baik, melakukannya, lakukan itu terus-menerus dan konsisten. Ya. Sebab jika saudara tidak lakukan lagi, maka yang tidak saudara lakukan inilah yang akan menjadi kebiasaan saudara di kemudian hari. Ya. Dan lambat laun saudara akan jadi orang yang malas, berhenti, stagnan. Bagaimana bisa bertumbuh? Ya. Untuk itu lakukan kebiasaan-kebiasaan rohani terus-menerus, tanpa putus asa, tanpa terputus. Ya, konsisten. Ingat kata Alkitab, 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.